Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Maula Ali Barizi, teman saya Muhammad Syaifullah, dan Ihsan Lakalu. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 dari kelas Studi Naskah Tafsir Hadis kelas 5C berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang kitab tafsir, yakni kitab tafsir Al-Hadis karya Muhammad Izzat Darwaza, yang pada kesempatan kali ini yang mempresentasikan pertama yakni saya sendiri, untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu muqaddimah dan penjabaran katanya. Ya, muqaddimah berasal dari kata bahasa Arab yang berartikan atau dapat diartikan dengan kata pendahuluan, kata pengantar, atau kata pembuka. Muqaddimah memiliki peran penting untuk menarik minat pendengar atau pembaca untuk mendengarkan atau membaca lebih lanjut sebuah pidato atau tulisan. Muqaddimah juga dapat digunakan untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan dibicarakan atau diceritakan sehingga pendengar atau pembaca mendapat gambaran apa yang sebenarnya akan dibicarakan dalam sebuah tulisan atau pidato. Jadi yang awalnya muqaddimah itu kita membahas tentang kitab tafsir hadis. Jadi muqaddimah ini dapat berfungsi sebagai menarik atau biar pembacanya tertarik atau bisa menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Jadi para penulis bisa menjelaskan sedikit atau menggambarkan apa yang akan dibahas pada kitab tafsir hadis ini. Pada muqaddimah kitab-kitab karya mufassir dapat ditemukan sebuah gambaran utuh mengenai konsep pembahasan yang disuguhkan, baik itu berupa tema, topik, sistematika penulisan, dan sumber yang dirujuk oleh mufassir untuk menyusun karya kitab tafsir. Dalam makalah ini, penulis memaparkan isi muqaddimah kitab tafsir Al-Hadis, ya, karya Muhammad Izzat Darwaza, dengan mengangkat informasi yang penyusun temukan dari beberapa sumber sekunder yang berupa jurnal, artikel, dan kitab tafsir hadis sebagai sumber primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini membahas tentang isi muqaddimah dari kitab At-Tafsir Al-Hadis karya Syekh Izzat Darwaza. Setelah terciptanya kitab tafsir maudhu'i yang bertemakan sejarah kenabian, Izzat Darwaza berkeinginan untuk menulis kitab tafsir yang berurutan sesuai urutan penurunan Al-Quran sebagai pedoman dalam penafsiran. Tujuan metode Izzat Darwaza ini itu sangat jelas, yaitu dapat mengungkap semangat Al-Quran dari sejarah kehidupan dakwah Rasul dengan cara menyusun dan menjelaskan kronologi surat-surat Al-Quran. Demikian juga bagi Izzat Darwaza, seluruh bagian Al-Quran itu saling berhubungan secara berangkai, tematik, dan kronologis. Salah satu metode penafsiran yang relatif baru adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan kronologi turunnya surat-surat. Metode ini diperkenalkan Izzat Darwaza melalui karya tafsirnya At-Tafsir Al-Hadis As-Suwar Al-Murattabah Hasba An-Nuzul. Jika karya tafsir konvensional seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, atau yang kontemporer seperti Al-Munir, penafsirannya terikat dalam susunan surah Al-Quran dalam mushaf. Maka yang unik dari kitab tafsir Al-Hadis ini yaitu terikatnya susunan surat-surat. Dan inilah yang justru menjadikan urutan-urutan turunnya surat-surat Al-Quran sebagai metode dan karakteristik penafsiran Izzat Darwaza terhadap Al-Quran dalam karyanya At-Tafsir Al-Hadis. Jika dari 4 metode penafsir yang kita kenal secara umum, yaitu metode analitis, tahlili, global, ijmali, komparasi, muqaron, dan tematik, maudhu'i.
Maka penafsiran Darwaza dalam kitab tafsir ini bukanlah salah satu dari 4 metode tersebut, melainkan penafsirannya tergolong mazhab baru karena menjadikan susunan surat berdasarkan turunnya. Dan inilah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penafsiran oleh Darwaza. Ini juga semangat pesan Al-Quran yang dimaksud oleh Izzad Darwaza, itu tersusunnya pesan Al-Quran secara berangkai, tematik dan kronologis. Namun demikian, dalam penilaian Abdul Majid Al-Mutahsib, Darwaza banyak melakukan penafsiran seperti pada metode tafsir maudhu'i, seperti halnya ketika ia menafsirkan surat Al-Fajr ayat 17, An-Nisa ayat 2, 6 dan 10. Begitu juga pada surat Fatir ayat 32 tentang 3 golongan orang yang mewarisi Al-Quran, yang diperkuat oleh Darwaza juga dengan surat Al-Waqiah ayat 7-11, juga An-Nur ayat 55 dan surat Al-Maidah ayat 15-16. Demikian ini mungkin, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang muqaddimah tafsir hadis karya Izzad Darwaza. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Hasani MA. Mungkin langsung saja kepada metode penafsiran karya Izzad Darwaza di sini. Syekh Izzad melihat bahwa produk tafsir yang menampilkan kajian penafsiran ayat demi ayat gramatikal namun melepaskan konsep historisnya. Padahal untuk mendapatkan peran tersembunyi, Al-Quran memerlukan kajian dialektis antara teks dan konteks. Salah satu keyakinan yang ia pegangi adalah faktualitas Al-Quran dengan melihat pra-Islam dan kehidupan Nabi Muhammad. Al-Quran sangat reflektif dengan serasi dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau berkesimpulan bahwa pendekatan tartib nuzuli akan dapat menyingkap tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW selama periode Makkah dan Madinah, serta memahami secara tepat tahap pewahyuan Al-Quran. Selain itu, seorang mufassir atau pembaca juga akan merasakan kearifan Al-Quran berkaitan dengan nasakh dan mansukh dan ragam intonasi dari ayat-ayat Al-Quran. Alhasil, pembaca akan sangat terbantu memahami tema-tema fundamental Al-Quran, statement, materi, hingga hikmahnya. Beliau menuliskan pada muqaddimahnya, yang pertama, membagi 2 kelompok dan bab menjadi kalimat lengkap. Yang kedua, penjelasan kata-kata dan ekspresi yang aneh yang seringkali asing. Ketiga, penjelasan makna kalimat dalam penjelasan menyeluruh. Keempat, isyarat singkat-singkat tentang apa yang diriwayatkan tentang kita dalam kaitannya dengan wahyu dari ayat-ayat tentang mereka. 5. Memperagakan ketentuan, prinsip, tujuan, hasutan, arahan, dan pertimbangan legislatif, moral, sosial, dan spiritual yang dikandungnya. Yang keenam, manifestasi gambar dan pemandangan yang terdapat dalam kalimat tentang biografi Nabi dan lingkungan kenabian. Ketujuh, peringatan tentang kalimat, modal, dan bab pendukung. Yang terakhir, perhatian pada introduksi
antara ayat dan bab dari surah dan simpati kalimat Al-Quran satu sama lain dalam konteks atau subjek. Mungkin demikian metode penafsiran karya Izzat Darwajah yang dapat saya sampaikan. Saya Saifullah, NIM 117034000014. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.